Shalom. Mari kita buka kitab Ulangan pasal yang ke-8. Kita akan melanjutkan firman tadi pagi. Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-11. Tadi pagi kita sudah bahas bahwa ketika kita melakukan seluruh, bukan sebagian, seluruh perintah Tuhan, seluruh firman Tuhan dengan setia, artinya dengan tepat, tidak kurang, tidak lebih, maka kita akan terus hidup, terus bertambah, dan semua janji Tuhan akan digenapi di dalam kehidupan kita. Membutuhkan waktu yang panjang untuk mempunyai kerendahan hati. Umat Tuhan, bangsa Israel, mengadakan atau diizinkan Tuhan mengembara di padang gurun selama 40 tahun dengan satu tujuan, yaitu merendahkan diri mereka, supaya mereka mempunyai kerendahan hati dan supaya mereka juga mengetahui akan hati mereka masing-masing, kemurnian hati mereka. Setelah itu semua, baru mereka belajar hidup mengutamakan yang utama, yaitu yang kekal terlebih dahulu, maka semua yang jasmani akan ditambahkan. Dan pada akhirnya semua umat Tuhan masuk ke dalam tanah perjanjian, berkat demi berkat Tuhan berikan. Sekarang kelanjutannya di sini dikatakan setelah berkat demi berkat ditambahkan oleh Tuhan dalam kehidupan mereka. Ayat yang ke-11 kita mulai, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Jadi ketika kita dalam kelimpahan, ketika kita dalam berkat, mudah untuk menjadi lupa akan Tuhan, lupa akan perintah-perintahnya, lupa untuk beribadah, lupa untuk berdoa, lupa untuk berpuasa, lupa, banyak yang kita lupakan ketika kita hidup di dalam berkat Tuhan. Sungguh sangat ironis bahwa umat Tuhan yang diberkati, apakah bisa kita katakan dengan tidak sengaja mereka melupakan Tuhan karena terlena? Ya, di sini dikatakan hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan. Bukan hanya sekedar jangan melupakan Tuhan, ya, jangan melupakan Tuhan. Biasanya kita memperingati seseorang jangan lupa, jangan lupa. Tetapi di sini bukan hanya jangan lupa, tetapi Tuhan katakan hati-hatilah. Berarti setiap waktu, bahkan ketika kita sudah diberkati, kita ini harus hati-hati di dalam perjalanan hidup kita. Harus selalu mengkoreksi diri kita, ya. Jangan sampai kita melupakan Tuhan, ya. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Biasanya ini tanpa kita sadari. Kayak yang sering kita bahas adalah kita itu bukan dipindahkan, bukan meninggalkan iman, tapi digeser, ya kan? Digeser. Di sini dikatakan dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapan. Biasanya
Kita itu tidak mungkin terang-terangan mengatakan, aku tidak mau melakukan firman Tuhan yang ini. Biasanya tidak seperti itu. Biasanya kita berkompromi, mungkin kita menghibur diri kita, zaman sekarang kan sudah zaman modern. Semua orang melakukan. Pastilah Tuhan tidak bermaksud seperti yang Tuhan katakan di firman. Tuhan pasti ngerti. Kita kan harus fleksibel. Biasanya seperti itu. Pelan-pelan akhirnya sungguh-sungguh meninggalkan perintah Tuhan. Ya. Banyak orang yang selalu menghibur. Ingat tentang Bapak Ahok yang jadi anggota DPR, dikatakan semuanya, hampir semuanya tanda tangan dan kelihatannya. Ini tidak masalah menerima tanda tangan, terima sesuatu, tanda tangan, terima sesuatu. Dan semuanya harus menerima. Tetapi satu anak Tuhan ini tidak mau menerima, tidak mau tanda tangan. Akibatnya disingkirkan, akibatnya agak dijauhi. Tetapi ayo yang menerima. Bukankah kita tahu pasti ada yang Kristen di sana? Dan ketika mereka menerima, mereka akan memperlunak firman Tuhan, mereka akan menghibur dirinya sendiri, tidak masalah. Ini kan resmi. Tetapi kalau mau jujur, dengan diselidiki awalnya, tujuannya, bagaimana kok bisa terima ini, maka sebenarnya kita tahu bahwa ini tidak benar. Tetapi yang saya mau ceritakan bahwa orang tidak mungkin langsung berubah. Ya. Tidak mungkin langsung melupakan atau meninggalkan perintah Tuhan. Pasti mereka mulai berkompromi, mulai lunak. Kalau kita pelajari tentang akhir zaman di kitab Timotius, manusia-manusia di akhir zaman. Untuk mereka meninggalkan Tuhan itu ada urutan-urutannya, sedikit demi sedikit. Ya. Dari mencintai Tuhan sampai mencintai dunia itu ada urutan-urutannya. Langkah demi langkahnya, bukan langsung berubah. Bukan langsung berubah. Ya. Oleh karena itu hati-hati. Hati-hati jangan sampai kita digeser. Ya. Iman kita. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Sidang jemaat, hati-hati dengan berkat Tuhan, yang pasti Tuhan ingin kita diberkati. Dan kalau Tuhan sudah berkati kita, maka kita akan melambung. Artinya begini, bahwa kalau sudah berbicara berkat Tuhan, maka itu akan melampaui kemampuan kita untuk mengusahakannya. Ya. Kalau biasanya dengan usaha kita sendiri mungkin kita mendapatkan 100, maka kalau sudah berbicara berkat Tuhan mungkin 500, ya. Jadi seperti itu berkat Tuhan, melampaui akan kemampuan kita yang mengusahakannya sendiri. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang. Tuhan ingin kita makan dan makan sampai kenyang. Tadi pagi kita sudah bahas bahwa Tuhan ingin kita makan tanpa berhemat. Ya. Artinya Tuhan menjamin loh kelimpahan kita. Tuhan menjamin kelimpahan kita. Supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik. Tuhan ingin kita menempati rumah yang baik. Bukan rumah yang bocor dan tidak kuat untuk memperbaikinya. Tetapi rumah yang baik serta mendiaminya. Dan
apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah. Tadi pagi kita sudah bahas juga bahwa Tuhan menyediakan pertambahan. Lembu sapimu dan kambing dombamu bisa berbicara tabungan, bisa berbicara pekerjaan. Bahwa keinginan Tuhan dalam memberkati kita adalah supaya kita itu terus diperluas. Tetapi ingat, tadi pagi kita juga bahas bahwa gambaran Tuhan memberkati di dalam perjanjian lama dan maksud sebenarnya, ya, karena perjanjian lama itu gambaran. Maksud sebenarnya di perjanjian baru, ya. Di perjanjian baru, gambaran Tuhan memberkati kita, fokusnya adalah manusia roh kita, manusia batinia kita, hati kita. Itu. Ya. Jadi di dalam perjanjian baru bukan hanya berbicara soal berkat jasmani. Alkitab seringkali menekankan terutama di suratan-suratan Paulus bahwa yang Tuhan inginkan adalah memenuhi kita dengan segala kepenuhan Kristus. Sehingga kalau Paulus mengatakan berdoa, aku berdoa supaya engkau diberikan oleh Tuhan segala macam pengertian. Bukan hanya satu macam pengertian. Segala macam pengertian, segala macam pengetahuan. Dan pada akhirnya supaya kita mengalami kepenuhan, segala kepenuhan Kristus. Anda bisa bayangkan kalau seluruh dunia dan seluruh isinya, ada di dalam Kristus. Dan Paulus berdoa supaya kamu dipenuhi dalam segala kepenuhan Kristus. Ini maksud sebenarnya dalam perjanjian baru, ya. Dalam perjanjian lama, ingat, itu hanya gambaran, lambang dari apa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Ya. Bahwa Tuhan mengutamakan manusia batiniah kita, keadaan hati kita dibandingkan keadaan jasmani kita. Ada pertambahan. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, ya, ada tambahan. Hati-hati, kembali kepada ayat 11, hati-hatilah supaya jangan melupakan Tuhan. Ya. Karena sejarah umat Tuhan terus berulang. Mereka menderita, mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan menolong, Tuhan memberkati, memberikan kemenangan. Kemudian mereka melupakan Tuhan, mereka menyembah Allah lain, mereka mengalami penderitaan lagi, mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan menolong, Tuhan memberkati, mereka beralih lagi kepada Allah lain, dan seterusnya seperti itu perjalanan. Raja berganti raja. Sejarah dari umat Tuhan sangat sederhana. Mereka menderita, diberkati Tuhan, berseru pada Tuhan, diberkati Tuhan, mereka meninggalkan Tuhan, menyembah Allah lain, mereka menderita, berseru kepada Tuhan, hanya itu terus. Tidak ada yang lain. Sehingga Musa di sini mengingatkan hati-hati ya, hati-hati. Karena di dalam 40 tahun perjalanan di padang gurun juga isinya ya seperti itu. Kekurangan, kehausan dicukupkan oleh Tuhan, ya. Kemudian mereka meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan. Terus seperti itu. Nah, di sini Tuhan memberikan pertambahan. Lembu, sapi, kambing, domba, bahkan emas dan perak. Ya, emas dan perak mengalami pertambahan, jelas bertambah banyak. Ya.
Enggak Pak, saya enggak melihara lembu dan sapi. Oh iya, tapi ibu-ibu kan emas dan perak pakai kan? Ya, jadi tunjukkan ayatnya kepada suaminya. Koko, Pak, kok sudah 2 tahun emasnya enggak bertambah? Apakah firman Tuhan ini kurang berkuasa? Ya. Jadi keinginan Tuhan adalah emas serta perakmu bertambah banyak. Nah, kalau kurang bertambah, tambahi lagi banyak. Ya. Tetapi ingat, yang utama adalah yang batiniah, yang rohani. Tetapi kalau yang rohani sudah benar, pasti yang jasmani juga akan digenapi. Ya. Dan segala yang ada padamu bertambah banyak. Wow. Segala yang ada padamu bertambah banyak. Ini kehendak Tuhan. Bukan tetap seperti itu. Kan stabil Pak. Oh enggak. Tuhan enggak ingin stabil. Ya. Tuhan ingin bertambah. 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 Kuncinya adalah ingat, seluruh perintah Tuhan lakukan dengan setia, tepat. Ya. Dan segala yang ada padamu bertambah banyak. Emas bertambah, perak bertambah, anak bertambah, cucu bertambah, cicit bertambah. Bertambah banyak. Karena yang disebut menguasai bumi, mau tidak mau, kita harus mengalami pertambahan. Minimal tambah anak. Ya kan? Minimal tambah anak, tambah cucu. Ya kan, setiap langkah kita kan itu bertambah daerah kan? Bertambah daerah. Minimal kalau kita punya anak berarti nambah rumah nantinya kan? Rumahnya berarti kalau anaknya 3 tambah 3 rumah. Itu luasnya kan sudah luas, pasti bertambah. Secara daerah, secara tanah sudah bertambah. Nah, ketika semuanya menjadi baik, hati-hati supaya jangan melupakan Tuhan. Dan yang kedua, jangan engkau tinggi hati. Kembali, jangan engkau tinggi hati. Umat Tuhan dibawa dalam perjalanan padang gurun supaya mereka merendahkan diri. Butuh waktu 40 tahun untuk memiliki kerendahan hati. Tetapi yang jadi masalah adalah tidak usah diundang. Hati kita itu bisa sombong dengan sendirinya. Ya, tidak perlu, hai kesombongan, datanglah padaku. Tidak perlu. Ketika Anda memiliki semuanya, ketika engkau semakin berhasil, semakin kaya, semakin dihormati, akan mudah sekali untuk menjadi. Berarti awalnya enggak. Menjadi tinggi hati. Jangan engkau tinggi hati. Ya. Jangan engkau tinggi hati. Sehingga engkau melupakan Tuhan. Berarti bahayanya orang yang menjadi tinggi hati secara otomatis gandengannya melupakan Tuhan. Enggak Pak, saya memang agak tinggi hati sih, tapi saya tetap Kristen. Oh iya, yang disebut melupakan Tuhan itu bisa saja, ya. Anda tetap Kristen, tetapi sudah tidak mengandalkan Tuhan. Ya, itu artinya sudah melupakan Tuhan. Menjauh dari Tuhan. Nanti ujung-ujungnya ketika sudah menjauh pasti berbalik dari Tuhan. Hati-hati, ini akhir zaman. Semuanya bergerak cepat. Ya, semuanya bergerak cepat. Anda bisa bayangkan dulu
Kalau orang berperang untuk menguasai satu negara mungkin dibutuhkan berapa bulan bahkan berapa tahun untuk menguasai negara, untuk menguasai ibu kota. Sekarang Rusia dan Ukraina hanya dalam waktu 2 hari kan, ibu kota dari Ukraina sudah dikepung sedemikian rupa. Berarti geraknya begitu cepat pergerakannya. Sehingga Yesus pun mengingatkan bahwa akhir zaman hati-hati akan datang seperti pencuri. Berarti itu sudah tidak terduga, itu berjalannya cepat sekali. Ya. Hati-hati, banyak orang Kristen yang tidak menyiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan. Ya. Padahal saya kalau perhatikan, ya inilah perang sekarang, begitu cepatnya. Ya, hanya dalam 2 hari ibu kota sebuah negara sudah bisa dikepung. Ya. Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Sidang jemaat, bukankah ini secara sederhananya mau mengatakan bahwa jangan jadi orang yang tidak tahu berbalas budi. Sederhananya kan gitu. Dari budak dibawa keluar, dipimpin dalam menghadapi masalah, semuanya diselesaikan. Dalam menghadapi kekurangan, Tuhan yang cukupi. Kok sekarang melupakan yang menolong? Ya. Padahal kalau menurut kita kan, ada mungkinlah saya mempunyai sikap hati yang seperti itu. Melupakan orang yang menolong kita. Tetapi saya mau katakan, ingat bahwa bahkan Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib di hadapan kita secara iman. Tetapi dengan teganya kita tidak menghiraukan Tuhan yang sudah mati dalam penderitaan di atas kayu salib itu. Berapa banyak dari kita yang sebenarnya rela menyerahkan perpuluhan, menyerahkan seluruh harta benda kita, menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Setelah Tuhan melakukan seperti itu. Tidak banyak. Yang beragama Kristen iya, tetapi yang mau menyerahkan seluruh hidup kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyerahkan hidupnya bagi kita, tidak banyak. Artinya kita itu tidak tahu berbalas budi. Banyak dari kita tidak tahu berbalas budi. Sederhananya itu. Ya. Yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu. Dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya. Dan tanahnya yang gersang. Bukankah sama dengan Injil Lukas pasal 10 ayat 19? Bahwa aku memberi kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan menahan segala kekuatan musuh dan tidak ada yang bisa membahayakanmu. Sama kok ayat dengan ayat 15 di dalam kitab Ulangan ini. Sama. Oleh karena itu saya katakan dan memang maksudnya demikian, ingat yang di Perjanjian Lama itu hanya gambaran. Gambaran orang diberkati Tuhan di dalam Perjanjian Lama, gambaran dari Perjanjian Baru. Gambarannya, lambangnya itu berkat secara jasmani. Tetapi di dalam Perjanjian Baru yang dimaksudkan diberkati itu adalah manusia batiniah kita. Jadi kita harus mengerti hal itu sehingga ukuran kita diberkati di dalam Perjanjian Baru, di dalam kehidupan kita sekarang, bukan hanya hal yang jasmani ukurannya.
Ukurannya adalah hati kita yang tidak kekurangan. Hati kita yang mengalami kelimpahan. Limpah dengan sukacita, limpah dengan damai, limpah dengan mujizat, limpah dengan pemulihan, limpah dengan pembaruan, limpah hati kita terutama. Ya. Ketika seseorang di dalam perjanjian di dalam perjanjian baru, ingat ukurannya bukan hal-hal yang jasmani. Bisa saja orang kelihatannya sederhana, tetapi itu ada di dalam jalur Tuhan. Ya, setiap orang tidak sama. Tuhan punya maksud tertentu, Tuhan punya rencana tertentu. Ketika seseorang ada di dalam rencana Tuhan, walaupun orang lain mengatakan kok hidupnya sederhana, tetapi orang yang dipandang hidupnya sederhana, manusia batiniahnya sebenarnya hidup dalam kelimpahan. Maksud saya, orang itu dengan keadaannya sekarang, dengan keadaannya tidak kekurangan satupun juga. Bisa saja loh kita itu kaya raya tetapi kita banyak kekurangan. Banyak yang kita kurang. Kurang sehat, kurang perhatian, kurang keberanian, kurang damai. Banyak manusia batiniah kita yang terutama. Ya. Ketika manusia batiniahmu limpah, Anda berhadapan dengan orang yang lebih kaya, lebih terkenal, Anda tidak akan minder. Karena Anda tahu, Anda di jalan yang benar, Anda hidup limpah, dan engkau tidak kekurangan apapun sekarang. Tetapi ketika kita tidak mengenal kebenaran ini, Anda akan mudah minder, tetapi sebaliknya juga ketika bertemu dengan orang yang lebih lemah, Anda akan mudah sombong. Tetapi orang yang hidup di dalam Kristus, mengalami kepenuhan Kristus, mau dimanapun juga berhadapan dengan siapapun juga, maka engkau tetap berjalan seperti engkau apa adanya di dalam Kristus. Dan ayat 16, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Bahwa kebaikan Tuhan hanya bisa diterima oleh orang yang rendah hati. Oleh karena itu, sebelum kebaikan Tuhan dilimpahkan, Tuhan membuat umatnya rendah hati terlebih dahulu. Banyak orang bahkan dalam kekurangannya masih sombong. Dan bertanya-tanya, kenapa ya aku belum diberkati Tuhan? Ingat, bahwa kita kekurangan tidak membuktikan bahwa kita rendah hati. Bisa saja orang kekurangan, bisa saja orang bodoh, itu sombong. Dan untuk menerima kebaikan Tuhan hanya satu syaratnya, rendah hati. Sehingga luar biasa Tuhan begitu telatennya, begitu sabarnya membentuk umat Tuhan selama 40 tahun di padang gurun dengan satu tujuan, yaitu mereka menjadi rendah hati. Baru setelah rendah hati, mereka masuk ke tanah perjanjian. Mereka mengalami kelimpahan. Ya. Dan untuk menjadi rendah hati, untuk tetap rendah hati, hanya ketika umat Tuhan makan mana. Ya, makan mana. Mana gambaran firman Tuhan sekarang ini. Tanpa engkau mempelajari firman sungguh-sungguh,
tanpa Anda membaca firman, tanpa Anda mempelajari firman, tanpa Anda menghafal firman, tanpa Anda mendeklarasikan firman, tanpa Anda diajar firman, tidak ada seorang pun yang bisa menjadi rendah hati. Hanya firman yang akan membuat hati kita menjadi rendah hati. Hanya firman saja. Hanya firman. Pak, saya rendah hati kalau di hadapan orang yang lebih kaya. Pertanyaannya, kalau di hadapan orang yang lebih miskin, apakah tetap rendah hati? Itu bukan kerendahan hati berarti. Kerendahan hati akan terpancar di hadapan semua orang. Dan ini hanya karya firman saja yang bisa membuat itu terjadi. Oleh karena itu di dalam Ulangan pasal 6, ingat, selalu bicarakan firman kepada anak-anakmu, dikatakan. Ingat di rumahmu, dinding-dindingmu, pintu-pintumu, tulisi firman. Firman. Ya. Sehingga bahkan dikatakan tulis itu di dahimu. Kenapa orang India itu pakai itu untuk melambangkan bahwa ada firman di pikirannya. Ingat Thomas menginjil dan mati di India. Thomas, Rasul Thomas ditombak. Dia mati ditombak di India. Sehingga banyak yang menjadi kebiasaan, itu sebenarnya kebiasaan di India. Itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam Alkitab. Jadi mari kita sungguh-sungguh memperhatikan ini. Jangan remehkan firman. Kebanyakan yang kita tekankan adalah doa, iya doa. Tetapi doa tanpa firman, doamu tidak mempunyai kuasa. Karena hanya perkataan firman baik dikeluarkan oleh mulut Allah, baik dikeluarkan oleh mulut kita, firman itu yang mempunyai kuasa. Ketika firman diucapkan dalam doa-doa kita, maka barulah kita mempunyai doa yang berkuasa. Kalau kita tidak mengucapkan firman, maka yang kita sebutkan di dalam doa kita yang disebutkan oleh Tuhan Yesus, kalau berdoa jangan bertele-tele. Ya. Kalau firman tidak bertele-tele, coba jadilah terang, maka terang itu jadi. Ya kan? Kalau kita kalau bahas jadilah terang, kita harus harus langganan listrik dulu PLN, kemudian harus buat tempat-tempat untuk bola lampunya. Kan artinya saya mau katakan kita ini bertele-tele kalau kita melakukan atau berdoa itu bertele-tele. Tetapi firman, apa yang dimaksudkan Tuhan itu yang dikatakan dan terjadi. Ya. Ayat yang ke-17, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatanku, kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Orang yang rendah hati bahkan di dalam hatinya pun itu tetap rendah hati. Oleh karena itu di sini ketika engkau kelimpahan, bisa saja kita bergaya rendah hati walaupun tidak rendah hati, ya kan? Artinya makanya di sini dikatakan kalau kita tidak rendah hati, kita menjadi tinggi hati, walaupun ingin menunjukkan kerendahan hati kita di luar, maka yang terjadi adalah ini, hati kita berkata bahwa kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Di luar, kita katakan lewat mulut kita,
kalau bukan karena anugerah Tuhan. Tidak mungkin seperti ini. Tetapi hati kita sendiri bangga. Wow, aku sudah bekerja keras. Aku sudah sekolah sungguh-sungguh. Dan sekarang aku puas dengan hasil yang aku dapatkan. Hati kita di luar, kalau bukan karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu, firman Tuhan begitu teliti. Bukan hanya di luar loh. Hatimu juga jangan sampai berpikir, berkata bahwa kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Bahkan dalam hati kita, dalam pikiran kita, jangan sampai sombong. Ya. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi kita harus mengerti juga bahwa sebenarnya Tuhan tidak menetapkan kita dan kita tidak perlu juga berusaha sungguh-sungguh untuk hidup dalam kekurangan. Ya. Jangan merasa berdosa kalau kita selalu berhasil, selalu bertambah dan semakin kaya. Jangan merasa berdosa. Kenapa di sini dikatakan? Karena Tuhan yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Tuhan memberi kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Berarti keinginan Tuhan adalah supaya kita menjadi kaya. Ya. Itu keinginan Tuhan. Kita sendiri tidak boleh kaya, tidak boleh ingin menjadi kaya, Alkitab katakan kita. Tetapi kita menyesuaikan dengan keinginan Tuhan. Itulah kuasa firman. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Berarti kembali, satu, Tuhan menginginkan kita menjadi kaya. Ayat ini. Dua, Tuhan ingin kita tetap menjaga kerendahan hati. Ingat bahwa kekuatanmu untuk memperoleh kekayaan bukan kekuatan alamimu sendiri. Itu adalah kekuatan kuasa Tuhan yang diberikan kepadamu. Itu hanya pemberian. Jadi ayat ini mengingatkan kita akan dua hal. Tuhan ingin kita kaya, Tuhan ingin kita tetap rendah hati. Dengan mengingat bahwa segala kemampuan kita untuk memperoleh kekayaan itu adalah anugerah Tuhan. Bukan milik kita, bukan usaha kita sendiri. Ya. Ayat yang ke-19. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya, dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu bukan akan binasa, tetapi kamu pasti binasa. Ketika kita tidak ingat, ketika kita melupakan karya Tuhan di dalam diri kita, dan sampai dalam taraf meninggalkan Tuhan, di sini dikatakan, tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan, berarti sudah tidak menghiraukan Tuhan sama sekali. Ya. Sama sekali melupakan Tuhan. Ini sudah akhir. Ya. Karena awalnya hati-hati, kata Tuhan. Hati-hati. Jangan sampai engkau melupakan Tuhan. Hati-hati. Ingatlah selalu Tuhan Allahmu.
Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti mati. Pasti. Pasti. Pasti mati. Pak, tapi kok belum mati-mati? Di hadapan Tuhan sudah mati. Ingat perjalanan iman kita. Saya katakan tadi pagi menegaskan, yang pertama adalah yang rohani. Baru yang jasmani ditambahkan. Demikian pula ketika seseorang melupakan Tuhan sama sekali, menyembah Allah lain, pada waktu itu juga, karena di sini dikatakan pasti binasa. Pada waktu itu juga di hadapan Tuhan dia sudah mati. Namanya terhapus dari kitab kehidupan. Ini sangat menakutkan. Jangan berpikir bahwa nama yang sudah ada, yang sudah tertulis di kitab kehidupan tidak bisa dihapus. Kitab Wahyu mengatakan, barang siapa menang, namanya tidak akan kuhapus dari kitab kehidupan. Berarti kan hanya menghapus kan? Berarti kan gampang kan? Ketika engkau meninggalkan aku, menyembah Allah lain, pada waktu itu juga kata pasti. Kalau sudah pasti itu berarti sudah dihapus. Namamu tertulis sebagai ahli waris di surat warisan itu. Kalau sudah pasti dicoret, pasti tidak terima warisan, berarti di surat itu nama kita sudah ada. Sama. Walaupun secara jasmani, ingat yang saya tekankan. Yang pertama rohani. Ketika yang rohani sudah terjadi, maka yang jasmani akan mengikuti dengan pasti. Aku akan semakin hancur, semakin hancur, semakin hancur sampai binasa. Engkau akan semakin gagal, semakin gagal, semakin gagal. Emosimu semakin tidak stabil, semakin tidak stabil, semakin tidak stabil. Bahkan engkau akan mudah teriak-teriak nantinya. Ya, Anda akan mudah teriak-teriak. Karena semuanya sedang menuju kebinasaan. Bersyukur. Bersyukur. Di surga nanti kita tidak akan ingat semua yang terjadi di muka bumi. Karena di surga tidak ada air mata. Bisa bayangkan kalau kita cari di surga, saudara kita, anak kita, suami kita, istri kita. Loh kok tidak ada ya? Berarti masuk neraka. Maka di surga pun kita akan nangis. Oleh karena itu di surga dikatakan tidak ada air mata. Berarti kita tidak akan ingat kepada keluarga kita, kenalan kita yang masuk ke neraka. Di neraka. Kita akan hidup seperti malaikat. Ya. Ingat selalu surganya orang Kristen dan surganya agama lain berbeda. Saya jelaskan. Ada surga dari agama lain yang isinya penuh pesta seks. Tetapi kita, surga kita adalah hidup seperti malaikat. Ya, jadi ini harus kita perhatikan. Tidak usah berdebat karena memang berbeda. Ya, tidak usah cari yang mana yang benar. Surgamu atau surgaku? Lu beda. Mungkin aja surganya banyak. Jadi terserah mau masuk yang mana. Ya. Tapi bisa bayangkan Anda surga yang dipenuhi dengan pesta seks. Lihat suami Anda main seks dengan bidadari, dengan yang lain-lain. Setiap hari kerjanya memecahkan telur. Apakah surga itu yang Anda inginkan? Atau surga yang hidup
di dalam kedamaian bersama malaikat, seperti malaikat menyembah Tuhan, tidak kekurangan satupun yang baik. Penuh dengan keakraban sampai digambarkan nantinya. Bahkan singa-singa pun jinak di sana. Yang selama ini tidak pernah ngelus-ngelus, ya, tidak pernah ngelus singa, nanti di surga bisa dengan bebas ngelus singa. Sekarang jangan coba-coba. Biarkan itu nanti, ya. Mari kita lanjutkan ayat terakhir. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Hanya orang yang bodoh dari umat Tuhan di sini yang mau meninggalkan Allah dan menyembah Allah yang lain. Kenapa? Karena sudah ada contoh bahwa bangsa-bangsa yang menyembah Allah yang lain itu sudah dimusnahkan dengan kekalahan mereka dari umat Tuhan. Bahwa peperangan di zaman dulu, di dalam perjanjian lama, semua orang mengerti bahwa peperangan yang ada di alam nyata itu sebenarnya adalah peperangan antar Allah. Sehingga ingat di dalam kitab Raja-Raja atau Tawarik ketika peperangan dan bangsa yang bukan umat Tuhan itu mengatakan, oh iya, kita kalah di sini karena Allah mereka, ya, Allah gunung atau Allah apa. Makanya kalau berperang dengan Allah gunung jangan di dataran tinggi, harus di dataran rendah. Kan? Kalau Allahnya Allah laut, jangan berperang di laut, kita pasti kalah. Nah, seperti itu. Jadi bangsa-bangsa di dalam perjanjian lama itu mengetahui bahwa sebenarnya peperangan antar bangsa itu yang terjadi sebenarnya adalah peperangan antar Allah atau antar malaikat dan setan. Ingat di dalam kitab Daniel, ketika penguasa Allah dari Persia dikalahkan, maka negara Persia pun, kerajaan Persia hancur. Ketika penguasa Babel itu, Allah dari Babel dikalahkan, maka Babel hancur. Jadi di sini sebenarnya Tuhan mau katakan jangan bodoh. Bahwa kamu menyembah Allah yang sudah aku kalahkan. Engkau tahu hasil akhir, yaitu kebinasaan mereka. Sekarang kau melakukan seperti itu, engkau pasti binasa juga. Itu sebenarnya yang Tuhan mau katakan. Kita sedang dalam perjalanan mendekati akan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dan percepatan demi percepatan. Baik dalam penghakiman, baik dalam berkat segala macam. Semuanya akan dipercepat. Ingat, hati-hati. Jangan melupakan Tuhan. Tetap rendah hati. Dan Tuhan akan terus memberikan pertambahan demi pertambahan.